Kebetulan Jawa Timur ini mempunyai lahan mangrove itu yang terbesar di Pulau Jawa. Sekarang, mangrove itu ini sangat peka terhadap pencemaran. Jadi ketika masih kecil, masih baru nanam, ketika ada limbah-limbah di sini, maka tingkat hidupnya sangat kecil sekali. Tapi ketika ini sudah tumbuh dan besar, justru kita tertolong oleh mangrove, karena mangrove ini bisa menyerap limbah, termasuk limbah minyak bisa menyerap. Ada juga aktivis-aktivis lingkungan yang bergerak di bidang ada. Saya cuma dapat itu cukup banyak. Tapi banyak kan Pak ya untuk bantu. Gitu. Ini juga tidak lepas dari dorongan dari LH kita. Kita sering kebetulan kan kita sendiri selalu mendorong LH itu selalu melakukan berkegiatan, melakukan reboisasi. Bukan hanya reboisasi di wilayah darat saja, termasuk di laut kan penanaman mangrove. Dan itu kita lakukan secara kontinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kesempatan kali ini saya Risa Ismia hadir bersama dengan podcast ABTV. Di ABTV In Podcast bukan sekedar berita, lebih dekat, lebih paham. Kali ini kita akan hadirkan tema menarik untuk Anda, potensial sekali di Jawa Timur karena ini terkait dengan pentingnya tanaman mangrove untuk melindungi pesisir dari bencana alam. Di tengah-tengah banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia, terutama banjir, abrasi, dan lain-lain. Dengan adanya tema seperti ini, saya juga akan menghadirkan narasumber yang luar biasa juga. Jawa Timur merupakan provinsi dengan garis pantai ini yang sangat panjang, mencapai lebih dari 2.000 km. Meliputi kawasan pesisir seperti di Surabaya, kemudian Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Madura, Situbondo, Banyuwangi. Semuanya memiliki garis pantai yang cukup menjanjikan begitu ya. Karena wilayah pesisir ini juga memiliki posisi strategis secara ekonomi, kemudian berbagai hal. Tapi rentan terhadap ancaman bencana alam seperti abrasi pantai yang tadi saya sampaikan, kemudian rob karena kenaikan air laut begitu ya, terutama di kawasan utara dan juga di pesisir Madura. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan mangrove begitu ya, saya hadirkan beliau yang luar biasa yang akan kita tanya-tanya tentang, saya pengen tanyanya agak rewel ini nanti ya, terkait dengan mangrove. Mengapa mangrove ini akhirnya sangat penting begitu untuk melindungi pesisir Jawa Timur dari bencana alam. Bersama saya sudah hadir dari Komisi D Dapil 5 Lumajang Jember dari Partai Gerindra. Beliau ada Bapak saya, Bapak Dr. Andes Haji Satip, MSI. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Mbak. Tetap saja kalau Pak Genjenengan itu semangatnya itu luar biasa. Udah apa-apa. Resepnya apa Pak resepnya? Yang penting gini, yang penting Mbak Risa enggak bosan ketemu saya oh, gitu. Tidak. Karena kalau ketemu dengan Bapak itu daging semua nanti yang disampaikan gitu ya. Karena demi masyarakat demi masyarakat gitu. Saya itu banyak bertanya seperti ini juga bagian dari saya bertemu dengan teman-teman atau masyarakat gitu ya, yang ingin tahu apa saja sih yang bisa kita sampaikan terkait dengan mangrove. Mangrove Karena kita tahu nih Pak, pantai di Jawa Timur itu kan garis pantainya panjang betul, Pak, 2.000 kilometer. Itu terutama di pesisir utara. Kalau kita membicarakan mangrove itu kalau di pesisir selatan kan jarang Pak, karena berpasir tanahnya. Lebih ke pesisir utara, seperti tadi saya sampaikan di Probolinggo, kemudian terutama di Madura, di Sidoarjo. Kemudian akhirnya mengapa mangrove ini sangat penting untuk melindungi pesisir Jawa Timur dari bencana alam, terutama rob, kenaikan air laut kayak gitu. Jadi gini, kita tahu bahwa Jawa Timur itu terdiri dari ratusan pulau. Dan kemudian Jawa Timur itu pulau-pulau besarnya seperti Madura, terus Gili, yang udaranya salah satu yang terbaik di dunia. Betul. Kemudian ada Gili Mandangin, ada Gili Ketapang. Jadi banyak pesisir, namanya lebih dari 2.000 kilometer. Ini membutuhkan satu perhatian yang serius
dari kita semua. Iya. Dan perhatian ini bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab setiap warga negara, juga tanggung jawab para pengusaha-pengusaha perusahaan. Karena tanpa ada satu kolaborasi dengan elemen-elemen masyarakat, maka dalam rangka untuk mengamankan wilayah kita, khususnya pesisir, sesuatu yang sangat berat, gitu loh. Nah boleh berarti kalau sekarang saya tanyakan seperti ini, bagaimana sih Pak sekarang kondisi mangrove di Jawa Timur? Ya, jadi gini, kebetulan kita patut berbangga ya, Ini kayaknya berita gembira nih, saya juga harus menyimak betul-betul ini. Kebetulan Jawa Timur ini mempunyai lahan mangrove itu yang terbesar di Pulau Jawa. Sekarang. Padahal daerah lain juga banyak pulau, termasuk DKI punya pulau 1000 macam-macam, sampai namanya pulau 1000 ya. Iya. Tapi Jawa Timur tidak sampai 1000, tapi punya lahan mangrove yang cukup besar, yaitu kalau tidak salah terakhir tahun 2025 itu informasi dari DLA itu ada seluas 30.800 sekian hektar. Dan ini satu peningkatan yang luar biasa kalau kita melihat ke belakang di tahun 2021 itu ke 2025 ada peningkatan 3.800-an hektar. Ini satu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ternyata dalam pengembangan mangrove ini tidak seperti tanaman yang lain di darat. Kenapa Pak? Bahkan informasi gini, sampai ada bahasa gini, kita nanam mangrove itu seperti kita memelihara bayi. Karena sangat sulit. Harus telaten. Telaten. Dan ini yang bisa tumbuh dengan baik itu di pesisir-pesisir yang berlumpur. Tanahnya lumpur, bukan pasir. Bukan pasir. Ya. Dan itu pun berlumpur dari 1000 misalkan ya, 1000 yang kita tanam, paling yang hidup antara 10-20%. Serius Pak itu Pak? Loh iya. Nah inilah makanya sampai teman-teman daerah itu sampai ngomong bahwa nanam mangrove seperti merawat bayi seperti itu. Nah kalau sudah di pesisir yang berlumpur tadi aja cuma segitu persen, berarti seperti apa yang ada di pantai-pantai yang berpasir? Berarti sangat kecil sekali. Makanya yang kita ketahui Mbak Risa, mangrove itu yang paling banyak itu di pesisir Jawa sebelah utara dan Pulau Madura dan pulau yang lain. Karena kalau selatan itu kan banyak berpasir. Betul, kalau pantai selatan gitu berpasir. Yang kebanyakan berlumpur itu pantai utara, di utara Jawa maksudnya. Betul. Seperti itu. Pak kalau tadi dari misalkan dari 100% yang dapat hidup 20% gitu ya. Terus penyebab utamanya rusaknya mangrove di Jawa Timur itu apa Pak? Karena kan gini, mangrove itu ini sangat peka terhadap pencemaran. Jadi ketika masih kecil, masih baru nanam, ketika ada limbah-limbah di sini, maka tingkat hidupnya sangat kecil sekali. Tapi ketika ini sudah tumbuh dan besar, justru kita tertolong oleh mangrove. Karena mangrove ini bisa menyerap limbah, termasuk limbah minyak bisa menyerap. Tapi kalau masih kecil justru membunuh mangrove. Gitu loh. Tapi kalau sudah besar, berkembang biak menjadi sebuah kumpulan, ini justru bisa menyerap limbah-limbah seperti itu. Bukan hanya limbah ya, termasuk mengamankan pesisir kita dari abrasi, dari erosi juga. Betul. Biasanya abrasi itu kalau ada mangrove itu akan tertahan gitu ya Pak. Betul. Ombak-ombak dari laut lepasnya itu tertahan oleh mangrove. Otomatis kan menjadi rintangan dari ombak, tidak langsung menghantam ke pesisir atau ke daratan, tapi kan tertahan oleh pohonan-pohonan mangrove tadi. Nah, apalagi mangrove itu kan akarnya sangat kuat. Kemudian sulur-sulurnya itu panjang gitu loh. Ya, yang saya tahu tuh kalau dulu ya masih ingat-ingat pelajaran sekolah lah Pak ya. Jadi kalau mangrove itu yang saya tahu memang menahan abrasi air laut. Tapi selain itu apa sih Pak? Selain menahan abrasi, kemudian mengatasi yang limbah tadi. Betul. Itu apa lagi Pak manfaat dari mangrove? Yang jelas mangrove bisa menyerap karbon. Karbon juga. Karbon bisa menyerap karbon. Ini sangat luar biasa daya serapnya mangrove ini. Terus kemudian di situ menjadi tempat tumbuh berkembangnya biota laut. Kayak udang ya, gitu. Kayak
udang, kepiting, terus Oh, kayak rumah gitu ikan-ikan, ya? betul. Oke. Nah, makanya kan kadang-kadang di laut itu kalau Mhm, laut utara itu banyak orang punya rumpon, kan ini kan betul. Mhm. menyerupai dengan ini, dengan mangrove ini. Jadi akhirnya ikan itu senang berada di apa ya, Iya. naungan mangrove Mangrove itu, itu ya, heeh, karena seperti itu. itu Tuh. kalau kita tahu manfaatnya seperti itu, saya belajar dari dulu juga Pak, pengen untuk Nah, mangrove itu. karena di sini mangrove itu daya Iya. serap karbonnya tinggi, maka mau ndak mau ini akan berakibat pada meminimalisir emisi gas rumah kaca juga. Nah ini Pengendalian perubahan iklim betul, juga lah gitu ya dari Pak. situ Nggih ketika di nggih. sini mengurangi emisi gas rumah kaca, mau ndak mau, maka di sini bisa dipakai salah satu alat mengendalikan iklim, Perubahan iklim itu perubahan biar nggak iklim. terlalu ekstrim gitu ya Pak? Iya, terus kemudian dengan kondisi seperti sekarang, Mhm, angin, puting beliung, betul. kemudian banjir Banjir rob, rob, nah ini bisa tertahan. iya. Terus kemudian juga nggak nutup kemungkinan ada rembesan air yang bisa terjadi ke tanah-tanah, Mhm, akhirnya di sini, mhm, terjadi banyak tanah yang payau, yang payung, dekat betul pantai. betul. Karena di situ tidak ada mangrove, tapi Mhm ketika ada mhm, mangrove, ini tidak akan terjadi, iya. karena terserap oleh akar-akar Iya. mangrove itu tadi, seperti Ketika, itu. saya browsing-browsing gitu, Pak, ada beberapa hal yang, menjadi keluhan atau menjadi pertanyaan begitu ya. Mhm. Kenapa sih di, beberapa informasi yang saya terima, rehabilitasi mangrove itu sering gagal gitu loh, Pak, Iya, atau tidak berkelanjutan itu betul. kenapa, Pak, seperti itu? Ya pertama salah satunya itu, Mhm. karena salah satunya menanam dan merawat mangrove seperti merawat bayi itu Tidak tadi, semudah yang itu kita bayangkan pertama. gitu. Yang Mhm. kedua, perlu ada satu kampanye yang masif ke Mhm. masyarakat untuk bisa terlibat dalam rangka memperbaiki, menumbuh kembangkan mangrove. Dan ini saya pikir bukan hanya tanggung jawab masyarakat pesisir saja, tapi juga harus menjadi tanggung jawab kita semua Oh, warga negara. Karena gini, tidak menutup kemungkinan kan, pantai-pantai itu kan banyak tempat wisata-wisata. iya, betul betul. Bahkan mangrove ada tempat wisata seperti yang ada di Probolinggo. Di Probolinggo itu kan ada BJB itu. Nah, itu kan wisata mangrove. Betul. Nah, kalau ini sudah terjadi seperti itu, berarti kan banyak pengunjung yang datang ke situ. Nah, yang berkunjung ke situ bukan semuanya masyarakat pesisir, bukan masyarakat yang wilayahnya punya laut, tapi ada kalanya di daerah-daerah yang lain seperti Kediri tidak punya laut, Betul. Kabupaten Kota tidak punya laut, Bojonegoro ya? Ponorogo tidak punya Iya laut. iya. Tapi kalau edukasi tidak diberikan ke Iya. mereka juga, maka ketika mereka datang ke sana dikhawatirkan mereka juga membawa sampah. Iya, akhirnya Kalau sampah ini terbuang akhirnya mengotori laut, yang mengotori laut limbah mau gitu ya. tidak mau akan mengotori Mangrove mangrove tadi ya? juga. Mhm. Kalau mengotori mangrove otomatis tingkat pertumbuhan mangrove juga akan Gitu, berkendala. karena limbah yang dibawa tadi yang Betul. orang tidak tahu gitu ya, Pak, Di ya? samping oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung Ah, jawab, betul. seperti Berarti itu. kalau, memang sih tadi Bapak menyampaikan bukan hanya, jadi tanggung jawab orang-orang di pesisir saja untuk Mhm. bagaimana, menjaga mangrove tadi gitu Iya, ya? karena kan gini, Mbak Sa, secara nggak langsung masyarakat kita yang tidak punya laut juga ikut menikmati kok. Betul Baik menikmati langsung maupun tidak. betul. Langsung misalkan mereka berwisata ke Iya laut, melihat iya. keindahan. Yang nggak Mhm. langsung apa? Tadi yang saya katakan di depan bahwa mangrove itu punya daya serap terhadap karbon sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca. Ya. Ini kan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di laut, kan Semua padahal menikmati. semua masyarakat menikmati. Lah ini Iya. satu Iya. hal yang Mhm. tidak langsung tapi Mhm. kita juga bisa Mhm. merasakan Mhm. seperti Berarti itu. harusnya nih Pak, harusnya ada langkah strategis dong Pak untuk apa, pemerintah provinsi khususnya, Iya, ini betul. untuk memperbaiki ekosistem mangrove yang sudah ada sekarang ini. Mhm. Begitu Pak? Iya, Itu betul. langkah-langkahnya seperti apa yang sudah dilakukan? Yang jelas kita selalu mendorong Dinas Lingkungan Hidup, bahkan bersama-sama dengan kita juga. Ada komunitas di pesisir nggak Pak untuk yang bantu, itu, untuk Ada, membantu menjaga mangrove itu tadi? ada. Jadi Mhm. ada gini, ada juga aktivis-aktivis Nah, betul lingkungan yang betul. bergerak di bidang ada. Saya cuman dapat itu cukup banyak, Tapi banyak kan cukup Pak ya banyak. untuk Lah, bantu gitu? ini juga tidak Mhm. lepas dari dorongan dari LH Ya. kita sering kebetulan kan
kita sendiri selalu mendorong LH itu selalu melakukan berkegiatan, melakukan reboisasi. Bukan hanya reboisasi di wilayah darat saja, termasuk di laut kan penanaman mangrove. Dan itu kita lakukan secara kontinu. Rutin ya Pak? Rutin. Responnya masyarakat pripun Pak? Nah, cukup luar biasa. Bukan hanya itu aja. Kita juga punya program maksud saya Dinas Lingkungan Hidup ya. Kita dorong untuk bikin program-program dalam rangka menjaga kebersihan laut. Di sini juga dalam 1 tahun itu beberapa kali terjun ke pantai-pantai melakukan pembersihan kaitannya dengan sampah. Di semua tempat, di Blitar juga pernah terjadi seperti itu. Betul. Mengurangi limbah-limbah. Betul, mengurangi limbah. Nah ini menggerakkan aktivis-aktivis untuk bersama-sama dalam menjaga kebersihan dan membersihkan laut, agar biota laut tadi bisa kembali semula, bisa tumbuh dan berkembang, termasuk mangrove bisa menjaga pantai agar pantai kita aman, pesisir kita aman, tidak terkena abrasi atau musim cuaca yang ekstrem seperti ini bisa terkendali. Berarti peran kunci dari Komisi D ini luar biasa ya untuk perlindungan mangrove itu sendiri. Yang jelas sebenarnya gini Mbak, sebenarnya itu bukan hanya peran Komisi D aja, peran kita semua warga masyarakat. Sinergi, cuman karena kita punya regulasi di situ, maka kita harus terlibat secara aktif dalam rangka mendorong. Karena kan gini, pelaksananya itu kan eksekutif. Betul. Kita di sini cuma hanya 3 fungsi. Fungsi kita itu budgeting, penganggarannya. Betul. Ketika eksekutif misalkan menganggarkan, kita lihat anggaran itu apa. Oh, untuk mangrove. Terus sampai kemampuan seberapa luas ini lah. Kita dorong. Kemudian ketika misalkan di lingkungan hidup tidak menganggarkan di satu wilayah tertentu, ternyata di sini sangat membutuhkan perhatian, mangrove-nya rusak gitu ya. Betul. Nah, terus kemudian ternyata dinas tidak mengusulkan anggaran. Lah, kita mendorong, tolong ya kita usulkan. Kita juga ada di Banggar, akhirnya apa? Kita rapat di Banggar, kita diskusi dengan teman-teman, kita harus menyisihkan sekian minimal. Untuk mangrove, betul. Gitu ya. Mendorong itu juga butuh kekuatan loh Pak. Makanya betul. Nah, dari situlah makanya yang jelas kan karena kita itu mewakili masyarakat. Kalau sudah di DPR itu kan kita tidak melihat dapil. Kalau sudah di komisi, dapil kita ya Jawa Timur. Jawa Timur. Gitu loh. Luas juga karena lingkupnya mangrove juga ada di semua pesisir pantai yang lumpur tadi ya Pak ya. Jadi bukan hanya dapilnya saja, jadi untuk Jawa Timur. Kita pilih Jawa Timur. Kalau kita bisa di dapil, mungkin kita enak-enakan aja. Jember dapilnya Jember Lumajang itu pantainya selatan, jadi aman-aman saja kan gitu. Nggak ada mangrove, anggap nggak ada, meskipun ada dikit. Tapi yang kasihan kan teman-teman sisi utara. Nah, dari sinilah kita saling support. Yang penting satu untuk kebaikan Jawa Timur. Kita dorong selama di situ fiskal ada ya harus kita alokasikan. Kalau fiskal tidak ada, kita selalu mendorong juga ke eksekutif. Bagaimana caranya kita itu bisa menggandeng perusahaan-perusahaan untuk bisa ikut terlibat juga. Kayak CSR tadi ya Pak? CSR. Karena bagaimanapun juga perusahaan-perusahaan itu kan juga mempunyai kewajiban peduli lingkungan, punya tanggung jawab lingkungan yang sudah tertuang di dalam undang-undang maupun perda harus dikeluarkan. Nah ini kan betul. Tidak hanya itu, mungkin organisasi kemasyarakatan Pak juga banyak juga relawan-relawan yang bisa membantu seperti itu kan Pak? Oh iya, makanya di sini kan banyak aktivis itu ya relawan-relawan itu. Itu Pak. Banyak itu jadi ngumpul semuanya bagaimana nanti memaksimalkan atau mengoptimalkan untuk lebih memperhatikan mangrove tadi ya Pak ya. Nah, kemudian bagaimana Pak memastikan rehabilitasi mangrove itu yang seperti saya bayangkan ini tidak hanya seremonial gitu aja, tapi betul-betul dilakukan. Bapak tadi menyampaikan mangrove itu open-openannya angel, kayak ngopeni bayi. Berarti kan butuh perhatian ekstra, biayanya juga ekstra. Betul. Tidak bisa diselesaikan oleh beberapa pihak saja, harus ada sinergi, begitu kan Pak? Nah itu bagaimana memastikan itu bisa dilakukan Pak? Ya jelas kan gini, kita akan selalu minta ke OPD itu membuat program yang konkret. Jadi kita itu bisa membiayai, bisa menganggarkan program-program, tapi program itu harus konkret, itu harus jelas, gitu loh. Programnya program seperti apa, kemudian pelaksanaannya ada di mana, yang di situ lebih lebih mengerucut lagi dijelaskan dalam DPA gitu loh. Realistis gitu. Betul. Jadi misalkan gini, Dinas Lingkungan Hidup mengajukan untuk
rehabilitasi atau penanaman mangrove di wilayah mana. Nah itu muncul juga anggarannya gitu. berapa. Oke. Terus kemudian setelah kita anggarkan, sudah jelas kan pos-posnya ini untuk mangrove secara global. Kemudian ketika ini sudah disetujui menjadi APBD, kita undang OPD, kita diskusi, kita minta DPA-nya, sekian wungkul untuk rehabilitasi mau kamu taruh di mana? Untuk perbaikan mangrove yang di sisi pesisir yang detail, mana? Harus detail gitu ya. Harus gitu. Okay. Kemudian programnya mau kamu laksanakan semester berapa? Waktu. Betul ya, semester tadi. Misalkan di semester 2, berarti kan ada di triwulan kedua. Ya. Gitu loh. Nah, triwulan kedua biasanya itu pasti rame-rame. Artinya gini, ketika pelaksanaan itu pasti UPD itu bersurat ke komisi mengundang untuk bisa terlibat dan bisa hadir. Betul. Seperti itu. Jadi selalu terkontrol. Gitu loh. Ya, fungsi pengawasan itu betul, dari Komisi D. Tapi saya senang Pak dengan Bapak menyampaikan seperti itu, kita jadi tahu gitu ya bagaimana proses kita untuk membudidayakan si mangrove ini biar nantinya pemanfaatannya itu betul-betul bisa dirasakan oleh banyak masyarakat. Kalau untuk masyarakat pesisir mungkin manfaatnya bisa langsung dirasakan untuk menahan bencana-bencana yang di musim ekstrim sekarang ini mungkin saja terjadi sering Pak. Betul. Untuk jangka panjangnya atau mungkin masyarakat luasnya bisa mendapatkan dari perubahan iklim yang tertahan karena adanya mangrove tadi ya Pak ya. Itu sebenarnya banyak yang apa sih gitu Pak. Tapi dengan adanya ini ada sedikit kesadaran mungkin dari masyarakat. Kalau penjenengan pendapatnya betul, Pak? Sama. Kalau ada yang bilang kayak gitu. Sama. Apa sih gitu, bagaimana Pak? Saya enggak istilahnya enggak kaget gitu. Karena saya sendiri juga pernah ngalamin seperti itu. Jadi gitu ya, dulu ketika saya di Komisi D, ketika bicara dengan LH, awal-awal itu apa sih LH ini? Wong kita hidup di lingkungan seperti ini sudah terbiasa. Kemudian kita bicara mangrove, tanaman seperti itu, apa manfaatnya? Tapi ketika kita diskusi lebih lanjut, lebih dalam, ya ternyata sangat menarik sekali karena banyak persoalan-persoalan di situ yang harus kita selesaikan demi alam kita bisa selalu tetap baik dan menjadi baik. Dari hal-hal yang sederhana seperti ini biasanya kita mendapatkan banyak pelajaran gitu ya Pak. Manfaatnya bisa bisa dirasakan semuanya dengan beberapa yang tadi Bapak sampaikan. Semoga masyarakat lebih aware, bahasanya anak sekarang lebih peduli begitu, lebih peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Tidak hanya tanggung jawab masyarakat pesisir. Betul. Biasanya Pak, aduh tekonggonku gitu loh Pak biasanya. Itu bukan wilayah saya. Bukan tempat yang biasa saya untuk tempat tinggal, ngapain harus ribet. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Betul. Khususnya kalau untuk mangrove ini memang harus kita jaga bersama-sama untuk keberlangsungan ke depannya. Kemudian kalau rekomendasi kebijakan jangka panjang yang bisa penjenengan sampaikan Pak terkait dengan menjaga pesisir Jawa Timur dari abrasi dan juga bencana laut itu Pak. Selain yang tadi sudah disampaikan apa Pak? Yang jelas gini, kita ingin mengajak masyarakat itu, kita melihat pesisir itu kita sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai namanya pesisir yang harusnya di sini itu tumbuh biota laut tapi ternyata ditempati biota lain yang ada di darat. Contohnya gini. Apa Pak itu contohnya biota di darat itu? Biota di darat karena gini, karena sebuah kepentingan ekonomi, akhirnya biota laut itu terdesak karena munculnya pembangunan yang ada. Nah, pembangunan ini ternyata pembangunannya permanen. Nah, permanen tujuannya untuk kepentingan ekonomi semata. Sehingga kurang memperhatikan lingkungan. Nah, akhirnya apa? Yang harusnya di sini itu biota laut hidup, kemudian ada pengaman secara alami harus bisa kita tumbuh kembangkan, akhirnya tidak bisa dong karena terdesak oleh terusir tadi. Gitu ya, betul. Nah, dari situ saya selalu mengajak ke dinas terkait khususnya di LH, karena bagaimanapun juga setiap pembangunan yang berkaitan dengan usaha itu ada rekomtek dari LH. Dari situ harus jeli peruntukannya. Itu pertama. Yang kedua, kita juga selalu menyampaikan kaitannya dengan sempadan laut. Ini harus betul-betul kita perhatikan. Karena sempadan laut itu kan wilayah
pasang air sampai 100 meter kan wilayah provinsi. Betul. Nah dari sini seperti yang saya di sini tidak bisa satu OPD saja, harus ada satu kolaborasi dengan dinas lain, sinergi. Termasuk dengan dinas kelautan, kemudian cipta karya kaitannya dengan perizinan pembangunannya kolaborasi, juga. Betul. Harus ada kolaborasi lah. Kalau ini bisa kita jaga, insya Allah ke depan tidak akan muncul bangunan-bangunan yang mendesak biota laut. Betul. Biota laut yang kita anggap remeh gitu ya. Sebagian besar, bukan saya tapi Pak. Mohon digarisbawahi ya. Karena dengan banyaknya kita ngobrol terkait dengan mangrove ini, sebenarnya sedikit banyak kita bisa menyadarkan masyarakat betapa hal yang dianggap remeh itu bisa menyelamatkan ekosistem yang begitu luar biasa. Itu nggak semua orang bisa merawat mangrove yang seperti itu, Pak. Susahnya luar biasa, padahal manfaatnya kalau kita bisa melaksanakan atau menjaga atau merawat mangrove itu manfaatnya bisa dirasakan oleh semuanya. Gitu. Luar biasa. Jadi harapan kita kan seperti dengan termasuk salah satunya termasuk podcast semacam ini kan bagian edukasi dari cara kita memberi edukasi ke masyarakat. Gitu loh. Iya itu. Luar biasa Pak. Saya kalau ketemu jenengan dapat kayak kuliah itu berapa SKS gitu. dapat apa namanya daging. Nah, kita diskusi kan. Jadi saya nanti akhirnya gedok tular Pak. Karena tadi kan belum banyak tahu Pak terkait dengan mangrove itu seperti apa. Kalau ternyata mangrove itu open-openane angel. Saya baru tahu dari panjenengan juga. Saya mikirnya mangrove itu ya sudah kayak tanaman biasa aja. Ternyata ada hal-hal spesifik yang harus diperhatikan ketika kita menyampaikan terkait dengan mangrove. Dengan berbagai tantangan yang tadi disampaikan, tidak mudah sebenarnya untuk pemerintah provinsi juga, kemudian masyarakat pesisir juga, untuk mewujudkan mangrove yang tetap ada untuk menjaga tempat-tempat atau pesisir-pesisir yang ada di pantai-pantai di Jawa Timur, gitu ya, khususnya di Pantura. Kalau di pantai selatan kan pasir-pasir gitu ya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri sampai saat sekarang ini kesadaran masyarakat sudah berapa persen sih Pak untuk menjaga mangrove itu sendiri Pak untuk di Jawa Timur? Tapi kalau saya melihat perkembangan progres dari luasan cakupan mangrove yang sudah ada, saya pikir sudah juga luar biasa. Karena gini, ketika kita bersama-sama dengan UPD, dengan aktivis-aktivis itu ternyata banyak juga masyarakat yang di luar daerah pesisir, di luar pesisir atau di luar yang kita edukasi tadi, mereka juga ikut turun gitu loh. Gitu jadi ya, merasa mereka itu kadang pertama itu yang jelas ingin tahu. Kepo. Itu bahasa pertama ingin tahu lah. Dan pertama ingin tahu itulah justru ini yang harus kita dorong masyarakat untuk berusaha ingin tahu. Ketika ingin tahu, mereka kita kasih tahu, akhirnya diharapkan muncul mereka itu ingin terlibat di dalamnya situ gitu loh. Saya juga jadi pengen seperti gitu. Itu. Jadi kita mulai dari situ ya. Ya memang memberi edukasi itu tidak mudah. Yang jelas kan harus tidak ada lelahnya, tidak bosan-bosannya kita sampaikan demi kebaikan kita semua. Tapi relawannya juga sudah luar biasa Pak. Respon dari teman-teman relawan untuk darurat mangrove yang semakin hari semakin berkurang karena banyaknya limbah tadi. Ini memunculkan relawan-relawan baru yang semangatnya luar biasa terus jenengan. Jadi kita berjuangnya itu di jalannya masing-masing untuk si mangrove tadi ya Pak ya. Mungkin seorang influencer dari teman-teman Gen Z yang pandai untuk menyampaikan ini bisa menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bagaimana pentingnya menjaga mangrove ini untuk keberlangsungan ke depannya seperti apa gitu ya Pak. Saya simpulkan tadi yang tadi panjenengan sampaikan terkait dengan mangrove ya. Jadi tanaman mangrove ini bukan hanya vegetasi pesisir, tetapi benteng pertahanan alami untuk melindungi Jawa Timur. Lebih dari itu tadi ya. Betul. Mungkin tidak hanya ancaman abrasi, rob, badai, bahkan Pak potensi bencana tsunami, betul? Betul. Kemudian kondisi pesisir Jawa Timur yang sebagian memang mengalami kerusakan karena abrasi, ini memerlukan intervensi kebijakan yang kuat dan juga terukur serta berkelanjutan berarti Pak. Betul. Salah satunya ya kita harus mangrove tadi kita maksimalkan untuk bagaimana membudidayakan, betul Pak? Membudidayakan. Betul, membudidayakan. Biar nantinya manfaatnya ketika mangrove bisa tumbuh berkembang menjadi luas. Betul. Manfaatnya dirasakan banyak masyarakat di Jawa Timur.
Pak, terima kasih obrolannya hari ini. Siap, sama-sama Mbak Risa. Saya dapat 3 SKS. Lain kali kita akan perbincangkan lagi tema lebih menarik. Saya kalau dengan jenengan itu pasti mikir apa lagi yang mau saya sampaikan atau saya diskusikan dengan beliau ya gitu. Kadang-kadang ada sesuatu yang baru yang tiba-tiba ini beliau sampaikan dan akhirnya saya punya bahan ini Pak. Bahan obrolan dengan teman-teman saya. Getok tular terkait dengan tema yang kita sampaikan. Gitu. Ya jelas kita ingin hal yang kita diskusikan bisa tersampaikan lagi ke yang lain. Ini kan bagian dari pesan kita semuanya betul. Dalam rangka untuk investasi ke depan. Ya, saya dan juga panjenengan sudah menyampaikan. Tinggal masyarakat nanti juga bisa menjadi kepanjangan tangan dari apa yang kita sampaikan, disampaikan kepada mereka yang belum mengetahui ini. Ya, Pak. Akhirnya semuanya jadi tahu bahwasanya dengan kita menjaga mangrove kita juga menjaga agar kondisi Jawa Timur kalau misalkan musim bencana seperti ini bisa terlindungi. Betul. Begitu, Pak. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast ABTV kali ini. Makasih, beliau yang luar biasa Bapak Dr. Andas Haji Satip MSI, anggota dari Komisi D Dapil 5 untuk Lumajang Jember dari fraksi Gerindra yang sudah hadir. Terima kasih Bapak, saya juga terima kasih sekali. Siap, sama-sama Mbak Risa. Nanti kita ketemu lagi, temanya ambil yang luar biasa lagi. Siap, ya. Demikian podcast ABTV. Saya tutup. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.